Mungkin bener cuma saya aja, satu-satunya alasan saya menyukai handphone ini karena adalah handphone ini mendukung hobi saya, yaitu mendengarkan musik di kamar mandi sambil menikmati guyuran shower. Itu enak banget sih. Ya, mungkin betul cuma saya aja yang punya hobi nyeleneh kayak gitu. Tapi yang jelas sesuai judul video kali ini saya akan bahas Samsung A52 kali ini. Dan ini adalah Samsung A52 yang kalau bisa dilihat di posisinya dia berada di tengah-tengah di antara Samsung A32 yang paling bawah dan juga Samsung A72 yang paling atas. Dan untuk bandrol harganya sendiri kita akan menemukan dua pilihan, yaitu yang memiliki bandrol harga 5 juta rupiah yang memiliki storage 128 GB dan satu lagi itu yang menggunakan storage 256 GB dengan harga 5,3 juta rupiah. 5,3 juta rupiah. Sebenarnya itu juga opsi yang menarik, tinggal menambah sekitar 300.000 kalian akan mendapatkan storage yang lebih besar 2 kali lipat. Tapi kalaupun misal kalian ingin membeli yang 128 GB saja, tidak masalah karena kalian bisa menambahkan storage eksternal atau micro SD eksternal pada slot SIM cardnya. Yang kalau misal kalian lihat ini bertipe hybrid, alias di slot kedua kita harus menentukan antara menggunakan micro SD eksternal atau menggunakan SIM card kedua. Tapi itu pilihan kalian, tapi buat saya sendiri 128 GB itu masih banyak. Dan kalaupun misalnya penuh, ini kan handphone Android, tinggal colok laptop, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, paste, selesai. Semudah itu untuk mentransfer file-file di handphone Android. Secara desain, saya harus akui bahwa Samsung sukses memiliki bahasa desain khas mereka sendiri. Desain bump kamera seperti ini pertama kali kita temukan pada seri flagship mereka, yaitu mulai dari Note 20 series lanjut ke S21 series. Walaupun nggak sama persis, tapi yang saya lihat di sini bahasa desainnya sama banget. Pada saat saya tanyakan pada orang sekitar, mereka juga pada setuju bahwa desain handphone ini cakep. Penggunaan finishing matte di bagian belakang, kemudian pilihan warna yang menarik, bentuk bump kamera, dan lingkaran kamera yang tampak presisi adalah faktor desain yang menurut saya membuat handphone ini tampak cantik. Tapi bukan berarti secara desain handphone ini tidak memiliki kekurangan. Bagian belakangnya ini berbahan plastik, di tangan terasa licin, mungkin efek dari finishing matte ini. Saat HP-nya baru seperti ini, saya yakin desainnya masih akan tampak menarik. Tapi entah beberapa bulan kemudian, karena saya melihat bahwa bagian belakangnya ini tampak mudah sekali baret. Dan bagian belakangnya ini tampak ada rongga kalau kita tekan-tekan begini. Dan ini artinya desainnya tidak terlalu solid. Tapi entah kedua hal tersebut bisa menjadi kekurangan ataupun tidak, karena permasalahan tersebut sebenarnya bisa langsung diatasi dengan menggunakan casing. Baik menggunakan casing bawaan di dalam kotaknya, atau kita bisa menggunakan casing pihak ketiga. Dan begitu dipakai casing udah nggak licin lagi sih. Tapi kalau kita berkaca pada desain handphone seri A 4 tahun lalu, jelas bahan plastik kayak ini adalah kemunduran. Mengingat yang 4 tahun lalu itu bahannya kaca. Sayang ya. Layar dari smartphone ini berukuran 6,5 inch Super AMOLED Full HD Plus 2400x1080p. Berdasarkan pengalaman saya, ukuran ini ternyata adalah ukuran yang super pas di tangan saya. Nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar, digenggam kerasa enak banget. Karena sudah menggunakan layar Super AMOLED, jadi kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Buat nonton Netflix, YouTube, dan lain-lain jelas kerasa enak banget. Apalagi Samsung A52 ini sudah memiliki stereo speaker yang menurut saya tuh oke banget, balance, dan cukup kencang. Posisinya satu ada di bagian bawah grill, dan satu lagi pada bagian earpiece atau bagian depan dari handphone ini. Lalu refresh rate pada layar ini bisa kita atur secara manual. Tapi sayangnya nggak seperti seri flagship yang memiliki mode adaptif di mana refresh rate-nya menyesuaikan aplikasi apa yang sedang dibuka. Jadi kalau misalnya kita tidak terlalu suka dengan refresh rate tinggi, kita bisa atur secara manual diganti ke 60 Hz aja. Satu-satunya hal yang membuat saya agak harus membiasakan diri adalah posisi fingerprint dalam layar yang posisinya menurut saya agak terlalu ke bawah. Di mana kebanyakan handphone yang menggunakan teknologi fingerprint dalam layar biasanya punya posisi yang agak ke atas. Tapi bisa jadi ini bukan masalah besar karena cuma masalah kebiasaan aja. Oh ya, sedikit catatan tentang layar. Handphone ini memiliki resolusi Full HD Plus 6,5 inch. Kakaknya yaitu A72 menggunakan layar lebih besar 6,7 inch di resolusi Full HD Plus juga. Efeknya tentu pada kerapatan layar. Jadinya layar A52 ini tampak lebih tajam dan padat karena memiliki kerapatan piksel lebih besar yaitu 407. Sedangkan A72 cuma ada di angka sekitar 390-an aja. Jadi dari segi layar saya malah merasa A52 ini lebih crisp, lebih tajam dibanding A72. Kemudian spesifikasi handphone ini menurut saya sudah berada di titik yang paling pas. Prosesor yang digunakan adalah Snapdragon 720G. Bukan prosesor baru memang, tapi harusnya nggak ada masalah sedikit pun. Karena kalau kita ingin bermain game pun HP ini jelas mampu banget. Saya coba tes bermain PUBG Mobile, settingan yang didapat adalah Smooth Ultra dan benar-benar playable. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari jelas handphone ini bisa dijadikan andalan banget. RAM-nya besar, 8GB. Mau multitasking sebanyak apapun gak ada masalah.
Storage-nya juga lega menurut saya, 128GB yang paling murah dan 256GB yang paling mahal. Lalu bagaimana dengan kamera pada handphone ini? Kalau misalnya kita lihat spek di atas kertas, kita akan menemukan handphone ini memiliki 4 kamera. Pun begitu, kalau misalnya kita lihat fisik dari handphone ini, kita akan melihat 4 kamera. Tapi secara user experience atau berdasarkan pengalaman saya menggunakan handphone ini, saya merasakan handphone ini sebenarnya cuma punya 2 kamera aja, yaitu kamera utama 64 megapiksel f1.8 yang memiliki OIS (Optical Image Stabilizer) dan satu lagi kamera ultrawide 12 megapiksel. Lalu 2 kamera sisanya kemana? Buat saya ini adalah 2 gimmick kamera dari Samsung, yaitu kamera makro 5 megapiksel dan kamera depth 5 megapiksel. Kamera makronya ya seadanya aja, kamera depth berfungsi untuk merapikan foto portrait, tapi ya menurut saya tidak terlalu signifikan fungsinya. Dan buat saya 2 jenis kamera seperti ini fungsinya minor sekali. Kalau saya lihat keberadaan 2 kamera ini fungsinya hanya untuk estetika tampilan kamera belakang, yaitu agar nampak sama dengan kakaknya Samsung A72. Dimana kalau A72 menurut saya konfigurasinya masih nyata. Tapi tunggu aja video review Samsung A72 di channel ini. Tapi untung aja kedua kamera gimmick tadi menurut saya tertutupi oleh kualitas kamera utamanya. Kemudian adanya OIS jelas berguna banget saat digunakan untuk memfoto, bikin tangan tidak goyang, dan mampu menghasilkan foto yang masuk kategori bagus. Bener-bener bagus menurut saya. Kondisi banyak cahaya, dynamic range-nya oke banget. Objeknya bisa ditampilkan secara detail. Begitu juga di kondisi low light, masih minim noise, dan sekali lagi berkat Optical Image Stabilizer, kameranya jadi minim shake. Lalu untuk video tampak sekali dari berbagai iklan bahwa Samsung sangat menjual fitur OIS ini pada kamera utama yang beresolusi 64 megapiksel. Dan pada saat saya coba merekam hasil videonya memang terasa smooth. Untuk sebuah smartphone di harga 5 juta dan sudah memiliki OIS itu menurut saya sudah keren banget. Dan ini saya pegang pakai tangan aja keduanya. Kondisi tangan jelas agak geter-geter. Saya penasaran kalau nanti saya lihat di proses editing, kerasa nggak goyangan-goyangannya ya. Ini masih saya pegang pakai satu tangan aja. Sekarang saya coba berdiri. Dan yang seperti saya informasikan tadi, kamera utamanya 64 megapiksel sudah memiliki Optical Image Stabilizer. Jadi harusnya kalau saya gunakan untuk berjalan gini, dia tetap lumayan stabil. Ini saya belum menyalakan fitur stabilizer apapun pada handphone ini. Jadi benar-benar stabil berkat optical atau fisik atau ya secara hardware lah. Terdapat fitur single take juga. Jadi cukup tekan satu kali, handphone ini langsung menyimpan beberapa foto sekaligus. Hasil sekaligus yang dimaksud adalah bisa langsung merekam video bumerang, foto monokrom, dan beberapa foto yang sudah diberi filter. Cocok banget buat yang gak ingin ketinggalan momen. Dan fitur-fitur kayak gini menurut saya bakal kepake banget. Fitur kamera dan video HP ini juga sangat lengkap, mampu merekam video 4K 30 fps. Tapi kalau kita merekam video resolusi 4K, OIS-nya tidak aktif. Jadi OIS hanya aktif pada perekaman Full HD saja. Kemudian baterai. Baterai pada handphone ini menurut saya lumayan awet, mampu bertahan seharian walaupun menggunakan settingan 90Hz refresh rate. Kalau mau lebih hemat lagi, kalian bisa atur setting ke 60Hz aja. Dijamin bakal bertahan 1,5 hari. Screen on time yang saya dapatkan sekitar 5-6 jam dan kapasitasnya sendiri adalah sebesar 4500 mAh. Lebih kecil 500 mAh dibanding A72 yang punya kapasitas 5000 mAh. Untuk operating system, lagi-lagi saya merasa bahwa One UI milik Samsung ini bisa memberikan kenyamanan penggunanya. Beberapa teman saya juga merasakan demikian. Ada satu fitur yang baru saya ngeh, yaitu 2 kali tap untuk lock screen. Walaupun ini bukan hal baru dibanding UI brand lain, tapi ini lumayan menambah kepraktisan pengguna. Kalau iPhone punya AirDrop yang bisa dimanfaatkan untuk mengirim foto sesama iPhone, Samsung juga punya, yaitu Nearby Share. Cara kerjanya hampir sama dengan AirDrop. Cukup kita pilih fotonya, kemudian pilih share, kemudian tap Nearby Share, dan dia akan mencari secara otomatis handphone Samsung terdekat lainnya. Dan user experience-nya cukup mulus banget. Tidak ada masalah atau bug apapun, dan tentu saja file yang dikirim memiliki resolusi full. Untuk konektivitasnya memang belum 5G, masih 4G aja, tapi dia juga sudah memiliki NFC. Jadi bisa digunakan untuk top up flash money, e-money, dan lain-lain. Lalu menurut saya yang agak mengganjal adalah kepala charger yang disertakan pada handphone ini berkapasitas cuma 15 watt aja, menggunakan USB-A. Agak disayangkan mengingat zaman sekarang udah kebanyakan menggunakan USB Type-C. Kalaupun misal kalian ingin mendapatkan kepala charger yang memiliki USB Type-C dan memiliki watt lebih tinggi, kalian bisa membeli Samsung A72 yang sudah menyertakan kepala charger 25 watt.
Ini sayang banget. Dan efeknya adalah kalau misalnya kita ingin ngecas dari 8% sampai 100%, saya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Dan menurut saya itu agak lama kalau misalnya melihat kapasitas baterai handphone ini 4500 mAh. Sebagai kesimpulan, saya melihat Samsung A52 ini adalah sebuah handphone kelas menengah yang mampu memberikan pengalaman penggunaan secara lengkap. Harganya 5 juta, memang bukan yang tercepat, bukan tercanggih, bukan terevolusioner tentang fitur-fiturnya. Tapi ada 3 fitur utama yang menurut saya itu sudah bisa mengalahkan segala fitur gimmick handphone lain yang ada di luar sana. Yang pertama adalah Optical Image Stabilizer pada kameranya, lalu kemudian sertifikasi IP67 alias tahan air, dan satu lagi adalah stereo speaker pada handphone ini. Cukup 3 fitur itu aja menurut saya sudah mengalahkan segalanya. Walaupun bahan belakangnya ini menggunakan bahan plastik yang saya rasa bakal meninggalkan baret-baret dalam waktu lama, tapi secara user experience handphone ini enak banget. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua? Silahkan tulis di area komen di bawah. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian ingin mendukung channel ini agar terus berkembang mendukung tech reviewer dari Surabaya ini. Sekali lagi terima kasih, saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.